Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gantek Zone. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuka sebuah paket yang baru saya terima. Nah, ini mereknya sudah tertulis jelas dan besar. Flex 24 volt brushless. Apa aja isinya? Ini langsung si jagoannya nih. Flex Impact Driver. Kemudian ya, ini sebuah baterai 24 volt dengan kapasitas 2,5 Ah. Ya, baterai sudah saya cas penuh kemarin. Dan satu lagi charger. Ini charger yang bukan kaleng-kaleng ini ya teman-teman ya. Fast charging, output 160 watt. Tapi karena dia menggunakan tegangan 120 volt, jadi alat penguji saya yang untuk kapasitas 220 tidak bisa saya gunakan untuk pengujian. Ya. Pada bagian charger ini ada semacam kipas yang mendinginkan pada saat proses pengecasan berlangsung. Oke, simpan dahulu. Selanjutnya dalam kotak ini buku petunjuk manual guideline, kemudian register untuk kepemilikan kita seperti kartu garansi gitu ya dari Flex ya. Cuman untuk servis resminya di Indonesia terus terang saya masih belum tahu ya informasinya di mana. Nah, gini ya. Kemudian ini manual guide dan ada stiker Flex. Oke, saya simpan lagi. Selanjutnya ini ada belt clip dan 2 buah mata obeng ya, sama bit holder. Ini biasanya dipasang pada bagian sisi sebelah sini atau sebelah sini. Mata obengnya ini PH2 dengan torch 15. Habis ya, gak ada lagi. Oke teman-teman, saya akan menguji RPM dari Impact Driver Flex. Serinya FX 1351. Pada bagian atas polos, tidak ada tombol-tombol apa menu gitu ya. Kemudian di bagian bawah juga polos, hanya ada lampu penerangan, ada bumper yang menahan apabila kita letakkan di tanah ya. Lalu tombol untuk forward, putaran ke kanan, dan tombol reverse, putaran ke kiri atau untuk membuka bolt. Responsif ya. Anvil menggunakan model penguncian yang ditarik ya, dengan kapasitas 0,5 inci hex. Bagian bawah polos, tidak ada apa-apa lagi. Oke, sekarang kita sama-sama uji untuk RPM-nya ya. RPM pada trigger rendah (209,9). Wow, masih relatif kenceng ya. Oke, trigger penuh.
sampai nggak bisa baca. Oke, saya uji dengan alat satunya lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow, 3289. Apa bener ya? Tapi kalau saya melihat di channel-channel lain dari rekan-rekan di luar negeri, memang untuk flex ini merupakan cordless power tool yang memiliki kecepatan tinggi. Kemudian untuk kinerjanya ya nanti kita buktikan ya di TKP. Saya akan menimbang untuk beratnya dengan baterai 2,5 Ah, 1 kilo 700 gram. Oke, tanpa baterai 1 kilo 89 gram. Ya, lumayan juga ya teman-teman, karena dia secara kinerjanya memang kecepatannya, kalau istilah teman-teman reviewer lain, ini memang mesin cordless yang memiliki kecepatan RPM turbo. Oke, untuk torsi sesuai informasi ini ada di 1400 lbs, atau apabila dikonversi ke newton yaitu di 1800 newton meter. Tapi untuk torsi terus terang kunci momen yang saya miliki hanya maksimal di 330 newton. Jadi sepertinya kurang efektif kalau untuk saya gunakan, tapi tetap akan saya coba ya. Oke teman-teman, mari ikuti saya ke TKP, tempat kegiatan pengujian. Let's go. Kita tiba di TKP, tempat kegiatan pengujian. Saya akan mengawali pengujian dengan mode penyerbukan ringan. Saya menggunakan mata obeng produk dari Greener, ya, produk dari Greener. Oke, materi masih pada kayu meranti. Bismillahirrahmanirrahim. Skrup ketiga. Oke, aman. Jadi saya ingatkan kembali ya teman-teman, untuk flex seri FX 1351 ini tidak memiliki mode kecepatan. Jadi hanya satu kecepatan aja, mulai dari yang pelan sampai yang paling kencang. Satu kali lagi. Wah, putarannya terlalu kencang ya. Oke, saya coba dengan skrup stainless.
Satu kali lagi ya. Tapi mantap juga ya. Oke. Satu kali lagi, saya masih penasaran nih. Pada bagian sini sepertinya keras teman-teman ya. Tadi skrup roofing tidak sanggup. Untuk skrup stainless pun saya coba paksa, yang rusak malah kepala skrupnya. Oke, saya lepaskan. Oke, saya lanjut ujian dengan piranti berikutnya. Ujian selanjutnya untuk fungsi penyangkupan pada skrup roofing dengan panjang 12 cm. Saya menggunakan adapter Milwaukee dengan kunci shock CRMO produk dari ISKU ukuran 8 mm. Materi di potongan pohon akasia. Skrup kedua. Skrup ketiga. Lancar ya. Kita skrup. Oke. Saya lepaskan. Lanjut ujian berikutnya. Ujian berikutnya saya gunakan skrup dengan diameter 4 mili dengan kepala 12 mm. Ya. Skrup stainless. Bismillahirrahmanirrahim.
2. Skrup 3. Tidak ada kendala. Jadi sepertinya untuk cordless impact driver dari Flex ini, apabila kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, kita harus benar-benar bisa mengkontrol trigger ya. Terus terang saya tadi pada saat penyelundupan kecil-kecil agak-agak slip beberapa kali, karena pada saat tidak menekan trigger tertekan full, tenaganya besar, akhirnya slip dan merusak dari kepala skrupnya. Oke, saya lepaskan. Stainless 7,5 cm berhasil. Lanjut ke ujian berikutnya. Ujian berikutnya masih di fungsi penyekrupan. Saya menggunakan skrup stainless dengan panjang 10,5 cm. Saya menggunakan kunci shock isku ukuran 13 mm sesuai dengan ukuran dari kepala skrupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali lagi. Satu kali lagi biar tidak penasaran. Kepalanya udah mulai rusak lagi. Saya lanjut ke ujian berikutnya. Ujian berikutnya saya akan menggunakan masih di skrup stainless. Ini ukuran 15 cm dengan kepala ukuran 14 mm. Saya menggunakan kunci
CRV, produk dari Works. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang skrup kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Lanjut, skrup ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masih kurang ya, belum masuk. Yap. Oke, lanjut. Sekarang saya lepaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Satu kali lagi. Oke, aman, nyaman. Lanjut ke ujian berikutnya. Ujian berikutnya saya coba menggunakan untuk fungsi pengeboran. Tapi sebaiknya teman-teman jangan ikuti ya, karena sebetulnya impact driver itu gunanya untuk pembukaan kunci, baut, penyekrupan seperti itu. Tapi karena saya ingin mencoba seberapa kuat sih dia untuk melakukan pengeboran, langsung saya menggunakan motherboard self cut speed produk dari Bosch ukuran 25 mm. Materi di kayu meranti batu ya teman-teman. Pas. Oke, bisa ya. Mengapa saya melarang teman-teman menggunakan impact driver untuk fungsi pengeboran? Karena anvil di sini itu tidak terlalu kuat memegang mata bor. Beda dengan bila kita menggunakan mesin bor. caknya bisa kita kunci kuat.
agar dia bisa menggerakkan dengan sempurna. Oke, saya lanjut dengan Pirati berikutnya. Ujian berikutnya saya menggunakan mata bor Speed Drill, produk dari Solid dengan ukuran 25 mm. Ini berjenis auger ya teman-teman. Jadi pangkalnya hex per 4, tapi ujungnya dia memiliki diameter 25 mm. Oke, masih di kayu yang sama, meranti batu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Mengapa tadi saya berhenti pada saat pengeboran? Karena saya khawatir kayu yang saya gunakan untuk media pengujian itu terdapat paku di bagian tengahnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini teman-teman. Jadi kayu yang saya gunakan kayu bekas. Kadang saya juga tidak tahu kalau di bagian tengahnya ada paku yang sudah dipotong atau bagaimana. Oke, intinya flex untuk pengeboran auger maupun speed beat ya, mata bor kipas, dia bisa berfungsi. Oke, aman. Lanjut ke ujian berikutnya. Untuk ujian selanjutnya, saya akan mencoba untuk pembukaan mur pada ban mobil. Ya, sebagai informasi teman-teman ya, untuk kekuatan torsi dari mur ban mobil itu antara 150 sampai 200 Newton. Saya menggunakan Jetjo ukuran 21 mm CRMO. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet banget ya, torsinya dia kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak sampai 1 detik ya. Oke, saya pasang lagi. Sekarang saya kencangkan. Nah. Oh ya, tips untuk teman-teman apabila menggunakan kunci momen untuk pengencangan, jangan berlebihan ya, karena untuk bautnya sendiri ada batas kekuatan. Sebaiknya saran saya menggunakan kunci momen yang ada ukuran untuk berapa torsi yang diperlukan. Jadi biar kita tidak over torsi. Oke? Nah, lanjut ke ujian berikutnya. Oke, ujian berikutnya saya menggunakan kunci momen. Saya setting di 330 ya, maksimal ya. 330 0. Karena ini batas
kekuatan maksimal kunci momen yang saya miliki, teman-teman. Ya, bunyi ya. Jadi bila di ukuran 330 dia kuat, maka logikanya pada ukuran torsi di bawahnya dia juga sanggup. Namun untuk torsi di atasnya, karena saya tidak memiliki kunci momen yang torsinya di atas 330, maka pengujian saya hanya sampai di 330. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat sekali ya, teman-teman. Jos. Oke teman-teman, demikian tadi ujian yang saya lakukan, yang sudah teman-teman tonton bersama-sama. Teman-teman kawal semua agar hasil ujian yang saya lakukan benar-benar terjadi. Jadi secara feel untuk flex tipe FX 1351 ini, dia tidak ada mode pilihan atau opsi untuk speed. Jadi dia hanya satu speed aja untuk semua fungsi. Sebetulnya secara tipe dari produsen sudah mengeluarkan juga flexi terbarunya yang ada pilihan fungsi pada bagian bawah sini. Tapi untuk masuk ke Indonesia memang agak jarang ya, karena harganya yang relatif mahal. Secara feel yang saya rasakan pada penggunaan flex ini, untuk penyekrupan skrup-skrup kecil sih menurut saya kurang saya sarankan, kecuali kita sudah benar-benar pandai untuk mengontrol trigger, karena tenaganya yang besar. Begitu kita menekan terlalu dalam sedikit, powernya langsung keluar gitu. Jadi demikian ujian yang saya lakukan untuk impact driver flex ini. Semoga ini menambah wawasan teman-teman, mencerahkan kegalauan, sehingga bisa memilih lebih bijak untuk menggunakan, membeli, dan merawat power tool mana yang sesuai dengan kebutuhan dan budget teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar channel ini bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Gatech Zone berikutnya.